Halo, Assalamualaikum, English Pulse Online. Today, we are gonna talk about the pronoun, especially for the subject and object pronoun. Perhaps I'll only take 5 minutes for the explanation. Here with me, Ma'am Anna. We are gonna talk about the difference between subject and object. I'll tell you in bahasa ya. Okay, so first of all, subject, it must be in front of your sentence. Subjek itu akan ada di awal kalimat kalian. Subjek ini akan muncul sebelum kata kerja gitu ya. Tapi kalau objek itu akan muncul setelah kata kerja. Itu perbedaan dari subjek dan objek. Subjek muncul di awal, objek muncul setelah kata kerja. Ini subjeknya, ini objeknya. Jadi pada saat kita menggunakan kata saya di awal kalimat kita atau sebelum kata kerja, kita pasti akan pakai kata I. Tapi kalau misalnya kita mau bilang aku di belakang kata kerja atau muncul kata aku setelah kata kerja, kita akan ganti I menjadi me. Jadi di sini kenapa teman-teman selalu mendengar kata do you love me? Nah, kenapa do you love me? Karena kata love itu adalah kata kerja, me itu adalah objek. Jadi apakah kamu mencintaiku? Nah, akunya itu muncul setelah kata kerja atau verb. Kalau you itu sama ya, dia subjek dan objeknya sama, jadi nggak masalah, nggak perlu dibingungin ya. Nah, kalau we, arti dari we itu adalah kita. We di awal kalimat, kalau di belakang jadi us. Jadi kenapa kalau ada kata-kata he saw us, berarti dia melihat kita. Kitanya itu muncul setelah kata kerja saw. Saw itu verb to ya, itu di pelajaran past tense kita kemarin teman-teman. Lanjut, di bawah we itu ada kata they artinya mereka. Nah, mereka ini nggak mesti harus orang ya. Mereka ini bisa untuk benda, bisa untuk hewan, bisa untuk idea, nggak mesti harus orang. Jadi kata they itu artinya mereka, nggak mesti harus orang. Kalau bendanya lebih dari satu itu bisa jadi they. Misalnya, there are 20 chairs, ada 20 kursi. They are new, mereka baru. Mereka di situ maksudnya adalah kursi-kursinya. Atau misalnya, I have some ideas, I have some information. They are very important for you. Nah, they di situ maksudnya adalah si ideas atau information tadi yang artinya lebih dari satu ya. Jadi ingat-ingat teman-teman, they itu tidak mesti harus selalu orang. They di awal kalimat, kalau objek itu setelah kata kerja. Berarti misalnya, I kill them, aku membunuh mereka. Nah, mereka itu siapa? Kan gak mesti harus orang ya. Bisa jadi misalnya I kill them, ternyata adalah semut gitu. Tapi semut jangan dibunuh sih ya, kasihan. Nah, misalnya nyamuk mungkin ya kan, I kill them itu maksudnya mosquitoes-nya. That's it. Jadi ingat-ingat they di depan, them setelah kata kerja. Next, kurang 3 ya penjelasannya. Di sini ada kata she, berarti ini dia cewek dan harus satu. Kata she di sini harus satu orang, gitu ya teman-teman ya. Karena kalau lebih dari satu dia udah nggak bisa jadi she. Kalau sudah lebih dari satu, berarti jadinya they. Meskipun cewek-cewek. Jadi kalau she itu satu orang, cewek sendirian. Nah, she di depan, misalnya, I like Maria. She is very beautiful. Nah, she-nya siapa yang dimaksud? She itu berarti adalah si Maria tadi yang kita bilang. Oke, terus misalnya memang mau ganti jadi objek nih di sini. Kita letakkan di belakang. I like Maria. I call her every day. Aku menelpon dia setiap hari. Kenapa her? Kenapa bukan she? Karena aku menelponnya. Gitu ya, jadi dia kata call, kata kerja, setelah call kita kasih her. Oke, next, berarti kalau she tadi dia cewek satu, he berarti dia cowok satu. Contohnya sama seperti tadi ya, he di depan, him di belakang. Untuk it itu juga sama seperti you, subject it, objek juga it. I like it. Nah, berarti it-nya itu adalah objek. Kalau misalnya it di depan, berarti sama juga, sama seperti I like it tadi. Tapi biasanya nanti yang berubah kalau verb one kata kerjanya ya, karena nanti harus ada s-nya. Itu di pelajaran present simple kita. Misalnya, it looks like. Nah, looks-nya harus dikasih s. Kalau itu nanti pelajarannya jadi kata kerja ya, bukan jadi pelajaran subjek dan objek. Itu nanti kalian bisa lihat, memang akan taruh linknya di atas pelajaran simple present tense. Oke, kita next. Nah, di sini, di dalam bentuk kalimat, kita lihat perbedaannya yang tadi ya. I know him, kenapa jadi him? Berarti dia objek. Terus kalau him yang mana meletakkan di depan jadi subjek, jadi he. He knows me. Nah, ini dia yang mana bilang. Kata kerjanya akan berbeda kalau kita subjeknya she, he, it. Kalau untuk pelajaran verb one, yang tadi memang bilang, itu pelajaran present simple. Beda lagi dengan pelajaran kita hari ini. Kita fokus ke subjek dan objek. I di depan, me di belakang. He di depan, him di belakang. Oke? Next. That's it. See, I told you. Ya, explanationnya segitu aja. Ini sekarang langsung kita ke latihan soal.
Nah, di sini sebelum kalian membuat kalimat, kalian harus ganti dulu ya. Kalian ganti dulu my dog itu berarti subjeknya jadi siapa? Berarti kan dognya satu di sini, anjingku satu ya. Berarti dia jadi it. Kalian tinggal jawab aja ini it. Your sister berarti di sini jadi she karena saudara perempuanmu satu orang. She. Kalau my father berarti jadi he. The students banyak muridnya, ayo jadi apa gitu ya. You and I juga jadi apa. Di sini juga kalian kasih objeknya. Your wife berarti objeknya jadi siapa? Gitu ya. Your wife itu kan istrimu. Satu she berarti itu kalau subjek. Berarti kalian ganti lihat list tadi di depan, di belakang berarti menjadi apa gitu ya. Kalian lengkapin titik-titik yang ada di sini. Kalian boleh screenshot, kalian boleh kirim ke Mem Ana mungkin. Nanti Mem Ana akan koreksi ya. Oke. Nah, ini juga ada exercise, tapi ini kita bahas objek dulu. Oke. Objek dulu. Jadi di sini kalian isi objeknya apa? I love Martha. Kemudian kita ganti Martha menjadi objek. Berarti I love titik-titik. Oke. Martha ini di belakang berarti dia cewek ya. Jadi apa? Oke, di sini objeknya apa? I like your eyes. Aku suka matamu. Ada dua ya, di sini ada S-nya ya. Di sini apa? Objeknya. Sama, ini juga I, objeknya siapa? Dan seterusnya. Kalau ada yang masih bingung, kalian boleh tanya Mem Ana langsung ya. Nah, kalau yang ini subjek, oke, berarti ini di awal kalimat ini muncul sebelum kata kerja. Makanya titik-titiknya ini di depan semua. Gitu ya. Nah, ini gini ganti gimana maksudnya Mem Ana? Di sini kita lihat, I love Martha. Saya suka Martha. Dia bekerja di sini. Lagi ngomongin Martha kan, Martanya turunkan tapi jangan namanya. Kita ganti jadi dia. Dia cewek satu orang. Berarti jadi apa yuk? Mem Ana coba contohkan satu, subjeknya jadi she. Nah, lanjutkan sisanya ya. Next. Alright guys, so this is the end of the video. Thank you so much for watching. I'll see you for the next meeting. I'll see you for the next videos. Don't forget to subscribe, like, and comment down below. Or if you want to join my online class, this is the email. You can just send the email form for me. That's it. I think it's enough. Thank you so much guys. See you soon. Bye bye.